Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ana ingin merekam melaksanakan suatu ingatan yang ingin Ana ungkapkan mengenai nuklir. Ternyata Ana waktu masih kecil pernah melihat rudal balistik antar benua ICBM. Rudal nuklir antar benua ICBM adalah senjata paling mutakhir di zaman teknologi modern peroketan atau rudal. Jadi bukannya roket yang membawa satelit Palapa. Ternyata yang waktu anak masih kecil lihat itu adalah rudal ICBM nuklir. Bentuknya percis seperti pensil di atas langit. Asapnya banyak, melesat tanpa suara. Tapi kelihatan. Sekarang kalau misalkan suaranya nggak kedengeran, kelihatan, asapnya juga kelihatan gitu ya kan. Ternyata anak waktu itu kebetulan lihat di penyimpanan video rudal ICBM dalam uji coba gitu, melesatnya di atas langit seperti yang anak lihat sama. Jadi itu rudal nuklir ICBM punya siapa tuh ya? Kalau Anda bilang yang Anda lihat tuh, menurut Anda tuh rudal ICBM nuklir punya Rusia tuh. Soalnya dia arahnya datangnya dari, kalau Anda melihat percis berada di sebelah kanan rumah Anda, di depan rumah Anda sebelah kanan, percis di depan pintu yang dulu di situ ada pohon jambu air. Dia datangnya tuh rudal dari arah Ahmad ya, dari arah dari arah sono iya, dari arah Ahmad Yani, dari arah Bypass Ahmad Yani menuju ke Al-Fatah Jatinegara. Jadi datangnya itu rudal dari arah Ahmad Yani menuju Al-Fatah Jatinegara. Maksudnya kalau ini kurang lebih gitu, pokoknya arahnya begitu. Itu berarti kalau misalkan dari arah Ahmad Yani, berarti itu Eropa ya, kalau nggak salah itu arah Eropa tuh. Terus kalau ke arah Jatinegara, dari Eropa kan ke Amerika atau kemana tuh, berarti itu kemungkinan besar rudalnya Rusia tuh melewati kota Jakarta. Kalau misalkan satelit Palapa, ternyata peluncuran satelit Palapa pakai roketnya Amerika, ya kan, pakai roketnya Amerika. Kalau misalkan pakai roketnya Amerika, emang sebelah sana Amerika apa? Kalau yang anak tahu, Amerika ada di sebelah, bener, dari arah Ahmad Yani ya, bagaimana itu? Pokoknya nggak tahu tuh rudal siapa tuh. Yang jelas yang luncurin tuh rudal tuh yang tahu. Jadi rudal siapa tuh ya yang pernah melewati kota Jakarta ya? Rudal nuklir ICBM. Kenapa Anda bilang roket ya kan?
karena bentuknya bukan seperti pesawat, dia bentuknya panjang percis seperti yang kalau misalkan cari tahu soal rudal nuklir ICBM, bentuknya seperti itu, melesat tanpa suara tuh, mungkin saking tingginya kali itu ya, lalu asapnya banyak. Keren tuh, udah pikir-pikir pengalaman sekali seumur hidup ya kan, melihat teknologi canggih, senjata pemusnah massal ternyata. Nah, itu pengalaman kayak begitu, petunjuknya apa tuh ya, supaya jadi cara berpikir. Udah begitu mengenai hal-hal yang lain, Ana udah nggak mikirin apa namanya. Kalau soal, kalian tahu sebenarnya musuh orang Islam siapa ya kan, teman orang Islam siapa? Musuh orang Islam, teman orang Islam sama. Jadi kalau musuh orang Islam tuh musuh orang lain juga, misalkan agama non Islam ya kan, pemikiran paling tinggi ya kan, pemikiran paling tinggi di kehidupan ini memiliki musuh yang sama, walaupun berbeda agama ya kan, memusuhi musuh yang sama walaupun berbeda agama. Itu pemikiran paling tinggi di kehidupan ini, dan memiliki teman yang sama walaupun berbeda agama di kehidupan ini. Jadi kalau soal siapa sih musuhnya orang Islam, sama musuhnya orang Islam juga musuhnya orang yang bukan orang Islam. Karena umumnya di kehidupan ini yang namanya musuh itu sesuatu yang memusuhi ya kan, karena sesuatu pemikiran mengenai benar dan salah. Orang mengenai benar dan salah macam-macam ya kan, bentuk dan penjelasannya. Pokoknya rumit emang. Jadi anak nggak mikirin, insya Allah rezeki siapa ya kan. Jadi gitu aja tuh ya kan. Jadi keren tuh, gila bener ya kan, ngelihat rudal ICBM nuklir loh, gila, melintas di atas langit ya kan, saking tingginya ya kan, tapi kelihatan kayak bentuk pensil ya kan, tapi suaranya nggak ada, berarti tinggi banget ya kan, saking tingginya suaranya nggak kedengeran. Umumnya kan kalau pesawat-pesawat jet ya kan, kalau misalkan melintas suaranya masih kedengeran walaupun pelan ya kan. Udah gitu saking tingginya kelihatan lagi bentuknya kan. Nah udah gitu doang, Anda cuma pengen merekam mengenai itu doang sih. Oh iya, Ana pengen punya istri rasanya nih. Tolong bantu doa ya, supaya anak masuk ke dalam keadaan mampu menikah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.